Kalau sekarang ada semacam kegembiraan palsu bahwa negara selalu menganggap Indonesia nggak apa-apa, nanti baik-baik aja. Seluruh dunia lagi menutup diri supaya virus corona itu bisa dihentikan penyebarannya. Indonesia justru mengundang pembawa virus masuk melalui pariwisata. Logik di mana itu? Satu waktu akan dibongkar hal seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya ketahuan bahwa kita lapar investor. Oke, ya itu kejengkelan kita hari ini bahwa kita promosikan demokrasi pada rakyat, tetapi partai sendiri tidak mendemokratisir dirinya. Itu soalnya kan. Itu yang menerangkan mengapa soal PAW ini jadi ribut. Karena nggak ada kadernya di outsource, kader yang bermutu itu ditinggalkan karena dompetnya tipis. Yang outsourcing itu lebih tebal, maka dia harus PAW itu. Kan itu yang berlangsung. Jadi saya ingin agar supaya DPR misalnya bikin undang-undang yang mewajibkan semua partai politik punya kurikulum democratic ethics, environmental ethics, gender equality. Jadi semua itu yang mesti ada di dalam kurikulum partai. Supaya anggota partai itu waktu dia, sekarang saya dengar nanti DPR besok ada upgrading skill gitu. Betul. Upgrading skill. Loh, kalau anggota DPR nggak perlu di-upgrade lagi, dia masuk dengan standar yang udah selesai. Ini udah masuk baru di-upgrade skillnya. Tentang apa? Tentang cara merampok banggar. Jadi itu butuh skill juga, Bung. Ya karena itu kan, karena skillnya mestinya dari dalam partai udah ada kurikulum. Supaya kalau ada rapat partai politik di dalam DPP yang dibicarakan adalah isu-isu yang human rights, environmental ethics. Bukan isu cara merampok APBN. Jadi, dan itu pun udah kosong, ada yang bisa dirampok lagi. Nah, kita akan masuk tahun-tahun politik 2020 ini nih, yang di dalamnya persaingan akan makin berlangsung karena nggak ada lagi yang bisa dirampok dari APBN untuk APBD. Apa yang akan muncul adalah kembali pada politik identitas, bersaing dengan identitas agama terutama. Itu kan memperburuk kehidupan demokrasi kita. Jadi, kalau sekarang ada semacam kegembiraan palsu bahwa negara selalu menganggap Indonesia nggak apa-apa, nanti baik-baik aja. Seluruh dunia lagi menutup diri supaya virus corona itu bisa dihentikan penyebarannya. Indonesia justru mengundang pembawa virus masuk melalui pariwisata. Logik di mana itu? Satu waktu akan dibongkar hal seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya ketahuan bahwa kita lapar investor, lapar devisa gitu. Jadi pertimbangan humanity dikalahkan oleh arogansi modal segala macam. Kita bisa bertahan sedikit kok. Kalau sama-sama kita tahu, oke, kita ada dalam satu paradigma dunia supaya mitigasi bisa lebih dimungkinkan. Tapi nggak ada yang peduli. Nah, saya terangkan tadi bahwa ada dua tokoh dalam satu semester ini yang ingin mengubah cara kita berpikir tentang dunia. Satu tadi sudah terangkan, namanya Greta Thunberg, tentang environmental ethics. Satu lagi orang tua di Vatikan yang menginginkan agar supaya eksploitasi ekonomi melalui sistem kapitalis yang kasar itu dihentikan. Siapa dia? Paus Fransiskus. Yang ngomong itu adalah Paus, orang tua yang bicara tentang masa depan keadilan sosial dunia dengan mengubah cara kita mengolah bumi. Dan itu paralel dengan dalam 10 tahun terakhir seluruh pemenang Nobel bidang ekonomi adalah yang menghasilkan tesis di bidang social justice. Bukan lagi growth gitu, tapi social justice. Nah, kita buta huruf tentang itu. Jadi saudara-saudara, Saudara Awan tadi betul, di awal pembukaannya dia mengutip Bertolt Brecht, seorang penulis drama Jerman yang kita ingat, dia orang pertama yang mengubah drama itu, teater itu
menjadi urusan ideologi. Pentas ini adalah pentas ideologi. Ideologi artinya kita menginginkan sesuatu yang betul-betul paralel dengan yang kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam perkembangan dunia kita bisa rubah itu keadilan sosial bagi seluruh makhluk dunia, termasuk dalamnya pohon, semut, cebong, burung. Karena kita ada di dalam etika itu hari-hari ini. Kalau Anda ada di Amerika misalnya, kucing peliharaan Anda harus dimasukkan di dalam kartu keluarga. Karena dia dianggap sebagai bagian dari rumah tangga Anda, mesti ada dalam kartu keluarga. Jadi Anda bisa kaget misalnya, kos di Amerika, kok di dalam kartu keluarga ada 5 nama, tetapi kok setiap hari dia si anak kos ini lihat cuma ada 2 orang di situ. Karena 3-nya 1 kucing, 1 burung, 1 anjing. Itu keluarga. Jadi etika itu berkembang di situ. Dulu pohon itu nggak punya legal standing. Tapi satu waktu seorang profesor namanya Christopher Stone di Amerika Tengah memutuskan untuk memberi legal standing pada pohon, menulis satu etika lingkungan yang ringkas dan dibuktikan di pengadilan bahwa pohon itu punya legal standing. Judul tulisannya itu Should Trees Have Standing? Dulu dianggap bukan subjek hukum, sekarang pohon adalah subjek hukum. Jadi kita bertumbuh di situ, kita menghargai sesama warga negara kita, termasuk pohon adalah warga negara kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat satu waktu akan diperluas, keadilan sosial bagi seluruh makhluk, termasuk di situ pohon dan bukan batu bara. Ini ada orang kemarin datang ke saya bawa judul disertasi mirip-mirip begitu. Mana Indonesia katanya? Dia mau riset tentang politik mama, dia mau riset tentang isu omnibus law, dia mau riset tentang isu lingkungan. Semua riset itu adalah hak universitas. Saya bisa jawab itu dengan menunjukkan jumlah proposal yang masuk ke universitas untuk riset. Tetapi ada semacam aturan tak tertulis, kalau riset itu mulai berbau mengkritik kekuasaan seperti pertanyaan Anda, itu akan diupayakan dibatalkan oleh rektor. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan yang juga pasti akan dibatalkan oleh rektor-rektor se-Indonesia. Untung Pak Rektor nggak datang ini. Untung ditanyain ke saya yang melampaui kegenitan para rektor. Oke, saya mau perlihatkan satu tren di dunia ya, supaya kita bisa tempatkan Indonesia di mana masa depan gitu. Kalau kita baca jurnal-jurnal internasional yang nggak dibaca di universitas itu, ada riset sekarang yang sebetulnya sudah selesai tentang human genome itu. Peta DNA manusia itu sudah selesai. Jadi saya bisa tahu asal usul saya dari mana, jenis-jenis penderitaan yang pernah saya hadapi apa, gen yang masih tersisa pada saya tentang kegembiraan, tentang harapan apa, itu lengkap itu. Penyakit yang mungkin saya alami itu apa, dengan riset peta human genome itu yang udah selesai. Yang kedua, klaster kedua, ada riset tentang behavior manusia di bidang konsumsi itu, yang disebut big data tuh, yang sedang dikumpulkan sekarang. Jadi Anda bayangkan seluruh perilaku kita bisa dibaca dengan algoritma yang disusun oleh periset yang menguasai big data melalui fasilitas artificial intelligence. Jadi bayangkan dunia ini bisa dipetakan dalam 3 sudut itu. Ada pengetahuan tentang DNA, ada pengetahuan tentang perilaku melalui data asuransi, siapa yang mati kapan, makan obat apa dia, kenapa dia mati cepat, kenapa klaimnya segitu banyak, cara dia makan fast food apa aja kegemarannya. Yang kedua data tentang sebut aja behavior ini, yang pertama data tentang DNA, biologi, dan ada kemampuan untuk mengolah data itu melalui artificial intelligence. Jadi dunia itu ada di situ sekarang. Indonesia mestinya ke situ tuh, menguasai DNA, menguasai big data, menguasai informasi artificial intelligence. Nah, saya membayangkan misalnya masa depan Indonesia bisa sangat bagus kita tempuh kalau universitas bebas melakukan riset itu. Baru kita bisa jawab kemana arah Indonesia. Tapi kita cuma bilang NKRI harga mati, Pancasila sudah final.
Ngapain ngomong sesuatu yang sloganistis tanpa upaya untuk pergi pada big data, pergi pada DNA, pada genom, pergi pada artificial intelligence. Karena itu kalau dibilang ada proyek memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, saya setuju. Dalam pengertian jadikan Kalimantan ibu kota riset, Samarinda ibu kota riset, sehingga ada kegiatan berpikir di situ, bukan transaksi antar partai yang akan menguasai Kalimantan Timur. Itu yang kita inginkan. Jadi orang datang ke Kalimantan itu, Kalimantan, kalau orang sebut Samarinda apa? Ibu kota provinsi Kalimantan. Bukan, itu ibu kota riset Asia Pasifik itu. Tentang biodiversity, tentang environmental ethics. Jadi orang gender equality. Jadi orang datang ke kota ini buat berkonferensi. Itu lebih bermutu daripada sekedar ibu kota pemerintahan. Pemerintahan akan diatur dengan digital. Sekarang buat apa ada kantor pemerintah itu? Bank sentral di Rusia itu di ruko. Nggak ada, bukan kayak Bank Indonesia yang segede-gede apa separuh Monas ada di situ. Karena ada efisiensi. Orang berkantor di 4.0, di otaknya orang berkantor. Perusahaan bisa bikin berkantor dari 2 komputer yang ada di co-working place yang anak muda masuk di situ. Kenapa kita mesti punya bangunan yang disebut ibu kota tuh? Kita punya ibu kota yang akan diklaim oleh dunia juga sebagai ibu kota riset dunia. Itu masa depan Indonesia.